Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mainkan imajinasimu. Namun sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Saya akan bacakan, nanti bisa berdiri di tempat, sementara yang lain bisa memberikan salam. Bapak Rugun Panjaitan, Ibu Rugun Panjaitan, Ibu Deborah Claudia Manalu, dan Mega Patricia Manalu yang beralamat di Jalan Tempirai 2 nomor 69 Blok 7 Medan, bersama dengan Bapak Edward Marpaung dan Ibu Jujur Tarida Panjaitan, Galaxy Residen Blok B3 nomor 55 Bekasi Selatan. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam yang ada di samping kiri kanannya Bapak Ibu. Ya, senang sekali bisa bersama-sama kami di tempat ini untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Ya, pagi ini juga kita dihadiri oleh Ibu Lili dan Bapak Edi Halim yang juga seorang penginjil dari KPI kita, ya, yang akan dirintis di Australia. Bisa berdiri Pak? Ya, yang lain kasih salam saudara-saudara. Haleluya. Iya, Bapak Yahweh memberkati. Ada lagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pagi ini, ada saudara? Karena ada satu kemarin saya dikasih tahu, nyampe di sini subuh katanya. Ya, tapi mungkin belum sampai, dan sebentar juga ada 51 orang dari KPI Pondok Daud Jakarta yang akan berkunjung ke tempat kita juga. Haleluya. Mungkin mereka masih ada di perjalanan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya kasih tema mainkan imajinasimu. Kalau kita melihat dari keseriusan kita menjalani hidup ini akan mendatangkan hasil yang serius juga. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita membaca, saya tidak perlu membacakan secara detail ayatnya, karena kita punya satu ayat yang menjadi pegangan dalam hidup kita, yaitu antara pikiran dan hati kita menjadi sama, maka apa yang ada di pikiran dan hati kita itu pasti jadi. Ya, di dalam teks kitab suci King James Version dikatakan, for us he think in his heart, so is he. Ya, jadi apa yang ada di pikiran dan hati itu sama pasti terjadi. Makanya saya beri tema mainkan imajinasimu. Kalau saudara melihat gambar ini, saudara menemukan adanya masa kanak-kanak yang memiliki sukacita karena mereka hidup dalam dunia imajinasi. Saat mereka bermain mobil-mobilan, bermain rumah-rumahan, bahkan bermain boneka, mereka bisa berbicara sendiri dan memainkan perannya sendiri. Itulah dunia imajinasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, semakin meningkat remaja, pemuda menjadi dewasa, maka biasanya dia banyak berhadapan dengan masalah. Maka konsep sistem imajinasi yang ada di dalam pikiran mereka itu berubah menjadi logika. Nah, sehingga yang kita temukan
Ketika mereka berhadapan dengan problem atau masalah atau tantangan, dia tidak lagi memainkan peran di dalam imajinasi. Tidak ada lagi kesukacitaan, tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi keceriaan. Yang ada itu main logika, saudara. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia akan bertanya, mana bisa, mana mungkin. Nah, di sini kita melihat bahwa alam semesta sebagai hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu tidak mengenal apakah itu imajinasi atau kenyataan. Itu sama saja. Hukum tarik-menarik tidak mengenal dan tidak peduli apakah saudara itu berimajinasi atau saudara sungguh-sungguh. Jadi, apapun yang diungkapkan dalam imajinasi dan perasaan saudara, itulah yang akan menjadi kenyataan. Ada seorang tokoh dari India, saudara-saudara, yaitu Bapak Mahatma Gandhi. Dia katakan bahwa hukum cinta adalah hukum yang paling mudah dipelajari dan dipahami melalui kanak-kanak, ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat dalam kehidupan anak-anak, itu mereka memiliki peran yang sangat kuat di dalam memainkan imajinasinya. Sekarang, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, saat kita berhadapan dengan problem, saat kita berhadapan dengan beban, masalah, atau tantangan hidup, apa yang kita mainkan? Logika kita atau imajinasi kita? Kalau menurut saudara, biasanya yang pegang peranan imajinasi atau logika? Logika. Nah, kebanyakan orang menggunakan logika, yang terjadi adalah kemustahilan. Karena apa? Karena beban, masalah, tantangan hidup yang dihadapi itu ketika dia menggunakan pola logika nggak akan masuk. Kenapa? Karena tantangan yang begitu besar mereka perbandingkan dengan kemampuan diri sendiri. Nah, itu yang akan membawa kegagalan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itulah kita harus mulai belajar untuk memainkan logika kita. Ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita berhadapan dengan masalah sebesar apapun. Saya mengambil sebuah contoh yang gampang, yaitu ketika Saul berhadapan dengan Goliat. Apa yang terjadi? Ketika di kerajaannya, Saul mungkin memberikan semangat yang luar biasa. Saul memberikan spirit yang luar biasa, membuat tentaranya itu punya keberanian, punya spirit yang kuat. Tetapi pada kenyataannya, ketika tentara-tentara Saul sudah ada di medan perang, tidak pernah dia berpikir bahwa ternyata musuhnya itu nggak biasa. Musuhnya adalah seorang yang tinggi besar, bahkan menantang berkelahi 1 lawan 1. Sehingga semua tentara-tentara Firaun, tentara-tentaranya Saul pada waktu itu menjadi ketakutan. Tidak ada satupun di antara mereka, padahal mereka sudah terlatih dalam dunia militer, tapi nggak ada satupun yang punya nyali untuk berhadapan dengan Goliat. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara. Kalau Daud di dalam peperangan menghadapi Goliat, apa yang Daud mainkan? Imajinasinya.
Seperti kita ketahui bahwa Daud itu seorang gembala. Dia kadangkala berhadapan dengan singa. Kadangkala dia berhadapan dengan binatang buas. Nah, imajinasinya ketika dia berhadapan dengan Goliat, yang dia pikir adalah aku sedang berhadapan dengan musuh, binatang yang biasa aku kalahkan. Dia mainkan imajinasinya, saudara. Terlebih lagi, Daud pada waktu itu memiliki kepercayaan yang kuat bahwa dengan aku berhadapan dengan orang yang tak bersunat ini, yang menghina pasukan bangsa Israel yang menyembah Bapa Yahweh, di situ kemarahan Daud begitu luar biasa. Dia katakan, seperti yang sudah aku lakukan terhadap singa atau beruang atau apa saja, dia kalahkan Goliat. Dia mainkan imajinasinya. Nah, kita pun bisa sebetulnya memainkan imajinasi, sehingga yang terjadi adalah kehidupan kita akan menang. Saya ambil sebuah contoh, yaitu Lance Armstrong. Siapakah orang ini? Dia adalah seorang pembalap sepeda. Lance Armstrong ini, saudara, dia didiagnosa memiliki penyakit yang hanya memiliki peluang hidup hanya 40% saja. Saat dia berada di rumah sakit, dia memainkan imajinasinya. Dia membayangkan sedang berlomba di Tour de France, dan dia membayangkan tim medis dan pelatih sedang memberikan masukan di setiap pos atau checkpoint. Setiap hari dia membayangkan betapa hebatnya dia memacu sepeda yang semakin hari semakin cepat, dan akhirnya dalam imajinasinya dia bayangkan bahwa aku adalah seorang pembalap yang luar biasa. Padahal dia sedang dalam keadaan sakit. Hidupnya pun hanya 40%. Itu kata dokter, saudara-saudara. Tetapi faktanya, saat dia terus-menerus setiap hari dia memainkan imajinasinya, dia bayangkan sebagai seorang pembalap sepeda yang hebat, bahkan tim medisnya juga ikut bertepuk tangan. Dia kembangkan imajinasi itu, dan akibatnya apa? Setahun kemudian kesehatannya itu pulih kembali. Bukan cuman pulih kembali, tetapi dia bisa memenangkan perlombaan balap sepeda selama 7 kali berturut-turut tiap tahun. Saudara bisa bayangkan betapa kuatnya imajinasi itu. Karena apa? Karena Bapa Yahweh itu mengajarkan semuanya menggunakan imajinasi. Ketika Abraham punya keinginan untuk memiliki anak, apa dikata? Dia sudah terlalu tua, umurnya sudah 100. Sementara Sarah umurnya 90. Seorang perempuan yang umur 90 pasti sudah mati haid, saudara. Secara medis tidak mungkin dia bisa memiliki anak. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Yahweh ketika Bapak Yahweh itu mendengar permintaan dari Abraham? Bisa saja waktu itu Bapak Yahweh berkata, besok kamu punya anak. Oh, bisa saja, tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi Bapak Yahweh ajarkan kepada Abraham. Abraham disuruh keluar, coba kamu keluar dari tenda. Ketika keluar, lalu Bapak Yahweh berkata, coba kau lihat bintang-bintang di langit. Sekarang kamu hitung bintang-bintang itu. Dan yang terjadi, saudara,
Abraham menghitung bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi sangat disayangkan, saking banyaknya Abraham menyerah. Dia katakan, Tuhan, aku nggak mampu menghitung bintang ini, terlalu banyak. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dia katakan, itulah kelak anak-anakmu seperti bintang di langit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah setiap hari Abraham itu keluar masuk tenda, bahkan malam hari juga dia melihat bintang? Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi kenapa Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat bintang, disuruh menghitung, lalu Tuhan katakan itulah kelak anak-anakmu? Padahal saat itu pun dia tetap dalam kondisi secara fisik masih sama dengan kemarin. Di situ Tuhan mengajarkan untuk Abraham memainkan imajinasinya. Sehingga saya punya keyakinan sejak malam hari itu, ketika Abraham keluar dari tenda dan saat matanya menatap ke langit, dia tidak akan melihat bintang seperti biasanya. Dia bisa saja membayangkan bintang-bintang itu adalah wujud dari bayi-bayi kecil, wujud dari anak-anaknya dia yang begitu besar, begitu banyak, saudara. Nah, apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, Abraham dan Sarah punya anak. Di sini aturan hukum sistemiknya Bapak Yahweh diajarkan kepada Abraham. Tadi saya sudah memberitahukan tentang Lance Armstrong. Itu memainkan imajinasinya sehingga dia bisa mendapatkan kemenangan. Begitu juga mungkin kita pernah mengenal seorang yang bernama Arnold Schwarzenegger. Saya yakin saudara pasti pernah mendengar nama ini. Dia adalah seorang bintang film yang cukup terkenal saat dia memegang peran, yaitu film Terminator. Mungkin saudara pernah nonton ya film Terminator. Dia juga adalah seorang wali kota di California, saudara-saudara. Apa yang dilakukan si Arnold ini, saudara? Dia juga memainkan imajinasinya. Dengan apa? Dia menciptakan bayangan-bayangan. Seakan-akan dia sedang memenangkan gelar Mr. Olympia. Dan yang terjadi, betul-betul menjadi pemenang, saudara-saudara. Bahkan tidak tanggung-tanggung selama 7 kali berturut-turut. Memang kita tentu pernah melihat pada suatu hari saat dia ada dalam kejayaannya, si Arnold ini pernah mendapatkan promosi dari sebuah hotel, dan di hotel itu manajernya bahkan pemiliknya mengatakan bahwa engkau bisa menginap di hotel kami anytime, setiap waktu. Di cabang-cabang hotel kami, kamu tinggal masuk, memberitahu bahwa sayalah Arnold Schwarzenegger, maka kamu memiliki kamar yang gratis. Itu saat dia menjadi terkenal, saudara. Tetapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya saat dia sudah tidak lagi menjadi wali kota, dan tentu saja ketenarannya dia mulai berkurang karena dia masuk di usia yang tua. Maka sekali waktu dia pergi ke hotel yang dulu pernah memberikan janji bahwa kamu bisa nginap di hotel ini setiap waktu. Apalagi di hotel tersebut dibuat
patungnya dia, untuk mengenang bagaimana seorang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Tetapi sayang sekali saudara, pada saat dia ini sudah turun tahta jadi wali kota, dia datang ke hotel tersebut, ternyata dia tidak diterima di sana. Alasannya adalah hotel sedang penuh. Apakah Arnold pada waktu itu tidak bisa pergi ke hotel lain, kemudian dia menyewa kamar di hotel yang lain? Bisa saja. Tetapi dia tidak lakukan itu, dia sengaja tidur di bawah patungnya sendiri. Dan dia membuat sebuah pernyataan dengan berkata, how times change, bahwa waktu itu bisa mengubah segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tentu tahu bahwa kita hidup dalam kehidupan di dunia ini yang sangat jahat. Namun demikian, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, jangan pernah kita lepaskan tangan kita atas tangan kasih Bapa Yahweh yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang saudara lakukan? Kita harus selalu memainkan daya imajinasi kita untuk meraih keberhasilan dengan cara apapun di hari tua kita. Coba sih kalau saudara lihat orang-orang tua kalau sedang berbincang-bincang, apa yang mereka perbincangkan? Mereka selalu memperbincangkan masalah penyakit, saudara. Kamu sakit apa? Oh, saya itu sakit ginjal, sudah berapa lama? Dia bercerita, oh iya saya juga sakit jantung. Jadi unggul-unggulan penyakit, saudara-saudara. Nah ini yang terjadi, bukannya orang itu jadi sehat, malah jadi sakit, saudara. Karena yang diucapkan itu adalah penyakit. Kalau kita banyak mengucapkan hal-hal yang dahsyat, maka yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu apakah jemaat di Aleph tahu ini, ketika ketemu satu dengan yang lain, yang apa yang mereka perbincangkan? Apakah saudara berbincang masalah penyakit? Ataukah saudara berbincang masalah kedahsyatan Tuhan? Atau apa saudara? Kalau saya perhatikan orang-orang ketika berusia lanjut, selalu yang dibicarakan adalah kelemahan tubuh, masalah yang besar, ya, beban yang semakin berat. Kenapa sih kok tidak menggunakan bahasa yang nyaman gitu? Membayangkan hal-hal yang dahsyat sehingga orang akan mengambil sebuah kesan, sekalipun umurmu semakin naik, tetapi semangatmu di dalam kehidupan ini cukup tinggi. Bukan malah ngelokro, saudara-saudara. Ya, makanya seperti Arnold katakan, betapa mudahnya waktu berubah. Dengan berjalannya waktu, berubah pula gaya berpikir seseorang. Jadi ketika dia tidur di bawah patungnya sendiri, sebetulnya dia bukan sedang menghina hotel itu, tidak. Dia menyadari bahwa manusia itu pada prinsipnya akan berubah. Jadi jangan pernah kita mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Bapa Yahweh. Waktu bisa berubah, hati manusia bisa berubah, tetapi selama pikiran dan hati kita tertuju kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Jadi saudara-saudara, kita akan belajar dari banyak orang yang sukses dengan memainkan imajinasi. Mungkin saudara juga mengenal orang ini. Dia adalah Albert Einstein. Semua orang pasti tahu.
Nah, Albert Einstein pernah berkata bahwa logika itu akan membawa kamu dari kutub A ke kutub B. Tetapi imajinasi akan membawa kita kemana saja. Jadi logika itu memang sangat menghambat dalam hidup kita. Saya ambil contoh saja saudara-saudara. Ketika kita menanyakan kepada seseorang, contoh misalnya, ini sebuah contoh. Kalau saya tanya begini, kamu mau nggak jalan-jalan ke Israel? Wah, duit saya yang nggak ada. Jadi yang pertama kali muncul adalah ketidakmampuan. Bisa nggak kamu seperti ini? Harusnya minimal kita berkata, saya akan berusaha. Kalau memang saudara tidak suka, ya saudara harus ambil sebuah kalimat yang lain. Oh, ini bukan bidang saya lebih suka yang itu. Akan lebih nyaman saudara. Daripada yang ditonjolkan adalah kekurangan diri kita sendiri. Maka apa yang kita ucapkan itu ditangkap oleh alam semesta. Dan akibatnya kita tidak punya kemampuan apapun. Makanya si Albert Einstein katakan, logika itu hanya dari A ke B. Tapi imajinasi, dia bisa masuk ke kutub apapun. Mau A, mau B, mau C, bahkan mau semuanya. Itu bisa saja terjadi. Hanya dengan menggunakan imajinasi, sistem bayangan. Kalau saya lihat semua yang kitab suci tulis, selalu yang dipikirkan adalah imajinasi. Ini yang penting Bapak Ibu. Kenapa sih kadangkala kita hanya menggunakan atau bermain-main dengan logika? Mana bisa kita menang? Saya ambil contoh ketika Indonesia berperang melawan Belanda atau Jepang. Indonesia punya kemampuan senjata itu sangat minim. Tetapi mereka memainkan imajinasinya. Saat pejuang ketemu pejuang, dia selalu berkata merdeka. Padahal belum merdeka. Tetapi keinginan imajinasinya itu begitu luar biasa. Ya. Dan itu yang akan membawa hasil yang hebat. Sama seperti kalau kita memperhatikan kalimat dari lagu kebangsaan Israel. Itu adalah kalimat yang mengandung kekuatan kerinduan yang begitu luar biasa. Kadangkala kita tidak berpikir bahwa ke depan kita itu akan menjadi lebih baik. Yang kita pikirkan, aku lemah, aku tidak mampu, aku sudah tua, aku orang yang tidak pendidikan. Ngapain kita munculkan hal itu saudara? Saya seringkali mengatakan bahwa alam semesta itu adalah merupakan hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Apapun yang saudara ucapkan, apapun yang saudara bayangkan dan rasakan, alam semesta itu hanya menyetujuinya saja. Ketika saudara berpikir aku tidak mampu, alam semesta pun sebagai sistemik ya Bapa Yahweh akan berkata, ya memang kamu tidak mampu. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkata aku mampu, aku sanggup, I can do all things in Yeshua, aku bisa lakukan segala perkara di dalam Yeshua, maka alam semesta pun sebagai sistemik ya Bapa Yahweh akan berkata, iya kamu pun pasti bisa. Ini yang mesti kita lakukan saudara. Jadi bermainlah dengan imajinasimu, dengan gambar-gambar yang spektakuler. Ingin punya tubuh yang langsing, bayangkan saja perempuan yang langsing. Ya, kebanyakan kalau orang perempuan kalau sudah masuk usia 50 ke atas, kadangkala tubuhnya menjadi gemuk, bukan? Sehingga yang dipikirkan, aduh saya semakin gemuk, semakin,
Kenapa kita tidak berkata, aku langsing? Dan itu akan betul-betul terjadi, saudara-saudara. Cari foto lama yang saudara masih kurus, bayangkan tiap hari, pasti terjadi. Amin? Ya. Nggak perlu saudara harus fitness, bercapek-capek, ya, berlelah-lelah, cukup mainkan imajinasimu. Dan apa yang kau imajinasikan pasti terjadi. Abaikan pendapat orang yang mengatakan kalau Anda terlalu muluk-muluk atau dianggap gila. Abaikan saja. Teruslah bermain-main sampai benar-benar saudara merasa dalam tanda petik keranjingan. Dan itu pasti terjadi, saudara. Lalu ada orang yang bertanya kepada saya begini, kenapa ya Pak, setiap kali saya menceritakan visi misi saya, mesti orang tidak percaya dan mereka cenderung untuk melecehkan? Saya jawabnya gampang, ya karena kamu bercerita pada orang yang tidak tepat. Tapi coba kamu cerita sama saya akan support dan saya akan berikan kamu semangat. Oleh karena itu, kalau kita punya misi, visi yang besar, jangan pernah bercerita kepada orang-orang yang skeptis. Jangan pernah bercerita kepada orang-orang yang berpikiran negatif. Visi dan misimu yang besar itu akan digembosi oleh mereka, saudara-saudara. Ada seorang yang bernama Ralph Waldo Emerson. Dia hidup di tahun 1803 sampai 1882. Dia seorang pengarang Transcendentals. Dia mengatakan bahwa kemiskinan itu berasal dari perasaan dan bayangan miskin. Jadi kalau pagi ini di renungan kita saya bagikan ini untuk saudara, apa yang saudara bayangkan. Saya berharap saudara tidak membesar-besarkan kelemahanmu sendiri, tapi tunjukkan kepada dunia bahwa engkau adalah orang-orang hebatnya Bapa Yahweh. Selama saudara masih terus berputar-putar dengan mindset yang salah, maka saya mengatakan bersiap-siaplah engkau mati dalam kemiskinan. Kita melihat sih ya saudara, saya lihat di banyak sekali berita-berita di YouTube, selalu yang diberitakan tahun 2023 tahun gelap. Ya memang, tapi apakah dengan adanya berita seperti itu lalu kita jadi ketakutan? Sekarang kalau kita takut juga kita terus mau apa, betul nggak? Ya kan? Apakah kita takut, kita mau lari kemana coba? Ya kita jalani saja, mau gelap kayak mau terang kayak. Kalau gelap kan tinggal kita ucapkan saja, jadilah terang, maka terang jadi. Kenapa kita jadi ikut-ikut kebingungan? Oh iya nanti gelap ya, bingung, nggak karu-karuan. Lakukan saja porsi kita, selebihnya kemampuan itu Bapak Yahweh yang melakukannya. Jadi nggak perlu pusing saudara. Selama kita yakin kita bisa memainkan imajinasi kita dengan baik, maka apa yang kau bayangkan pasti terjadi dalam hidup saudara. Sukses besar saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu. Kami menyadari betapa banyak kami seringkali mengimajinasikan keburukan diri kami, ketidakmampuan diri kami, sehingga yang terjadi kami hidup dalam kekalahan. Namun pada pagi hari ini firman-Mu mengajarkan untuk kami bermain-main dengan imajinasi, sehingga yang ada adalah kemenangan demi kemenangan. Berkati umat-umat-Mu sehingga mereka boleh merasakan betapa hebatnya kasih Bapa
dan bisa menikmati keindahan dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengajak seluruh pelayan Tuhan di semua divisi yang terlibat pelayanan di Kehilat untuk hadir dalam acara Malam Doa Pujian dan Keakraban dengan tema Tehilah La Yahweh yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 6 sore di Kehilat, serta akan diadakan acara tukar kado dan perjamuan kasih. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara bisa membawa kado senilai Rp10.000 berupa barang bebas berbungkus koran dan juga makanan atau snack untuk dinikmati bersama. Ibadah awal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 6 pagi dan 5 sore seperti biasa, dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi jemaat yang rindu untuk bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Rabu 28 Desember 2022 dengan durasi kesaksian 5 menit. Bagi jemaat luar kota atau subscriber yang ingin membagikan kesaksiannya pada ibadah awal tahun, dapat menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Jemaat subscriber dapat mengirimkan file video pada alamat email lukasutrisno1@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Video yang dikirim berformat MP4. 2. Video yang dikirim berupa video landscape 16:9. 3. Suara terdengar jelas. 4. Resolusi video Full HD. 5. Durasi kesaksian kurang lebih 5 menit. Video ditunggu paling lambat pada hari Rabu 28 Desember 2022, dan bagi jemaat yang videonya tidak ditayangkan saat ibadah akan diunggah di channel Kehilat Aleph Tau atau Lukas Sutrisno. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Pengumumannya saudara-saudara, dan saya berharap bagi saudara yang ada di luar kota maupun di mana saudara berada yang memberikan kesaksian, segera dikonfirmasi ya, supaya tahu, oh ini ada kesaksian, sehingga diambil videonya ya. Jadi tolong dikasih konfirmasi ke nomor yang tadi sudah tercantum. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaero ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang.
Baruk peripitne kau friat bat kau frifahem teka syekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkati.
bahagia.